Wrongtun pertama kali dirilis pada tahun 2003, film ini tentang kumpulan kanibal yang memasang jebakan untuk orang-orang melewati hutan wilayahnya. Dia adalah mutan bersaudara. Hasil perkawinan silam antara manusia dengan komodo, makanan favoritnya ialah semur jempol dan tumis kuping. Film ini cukup terkenal di masa perilisannya dan memiliki 5 series, bahkan series ke-6-nya akan rilis pada tahun 2021 mendatang. Film yang disutradarai oleh Rob Smith dan ditulis oleh Alan Michael Roy, benar-benar membuat para penonton terkesima melihat kesadisan yang disajikan, khususnya bagi kalian yang suka film bergenre horor misteri. Baiklah, mungkin cukup untuk perkenalan film ini, langsung aja kami rangkum alur cerita film Wrongtun 2003. Selamat menyaksikan. Dikisahkan pada awal film, seorang mahasiswa yang bernama Rick Stoker bersama Hallie Smith sedang melakukan aksi panjat tebing di hutan terpencil West Virginia. Ketika Rick Stoker berhasil mencapai puncak, dia tiba-tiba dibunuh oleh mutan yang sedang mengincar mereka sebelum dia dapat membantu Hallie. Dalam penjelasan ilmiah, mutan bisa dikategorikan sebagai orang yang lahir dengan genetika yang tidak normal. Bukan singkatan dari manusia kelakuan setan, jadi jangan bertanya lagi apa itu mutan. Lanjut ke ceritanya. Saat Rick Stoker mulai terlihat mengeluarkan darah ke wajah Hallie, ditambah lagi saat mutan itu menarik Hallie ke atas tebing. Hallie yang terlihat panik mencoba untuk melepaskan pengaitnya, namun dirasa terlambat. Dia mencoba memutuskan tali yang menariknya. Setelah berhasil, dia tergelincir dan jatuh tepat di hadapan Rick Stoker yang sudah tewas mengenaskan. Hallie mencoba melarikan diri, namun dia terkena jebakan kawat berduri yang dibuat oleh mutan bersaudara dan tak lama dia pun ditarik kembali ke hutan. Scene berganti ke seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris Lane sedang dikejar waktu dalam pertemuan bisnisnya melewati pegunungan Green County. Ketika kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh tumpahan bahan kimia, Chris lalu memutar arah untuk mencari jalan alternatif. Dia lalu berhenti di sebuah pompa bensin untuk menanyakan arah pada seorang pria tua. Excuse me, sir. You know of another route heading south? No. Setelah Chris memutuskan untuk pergi ke rute yang berbeda, melalui jalan tanah ke gunung beruang yang dia temukan di peta pompa bensin. Tak sengaja Chris bertabrakan dengan mobil dikarenakan bangkai rusa yang tergeletak di pinggir jalan mengalihkan pandangannya. Kendaraan itu milik sekelompok pemuda dalam perjalanan berkemah yang bernama Jesse, Charlie, Scott, Evan, dan Francine. Mereka sedang mencari bantuan karena ban mobilnya bocor terkena jebakan kawat berduri yang dibuat oleh mutan bersaudara. Jesse baru menyadari bahwa ban bocor bukan murni kecelakaan saat dia menemukan sepotong kawat berduri yang diikatkan ke pohon. Mereka mencoba mencari bantuan, sedangkan Evan dan Francine tetap mengawasi mobil saat yang lain pergi. Namun saat Jesse, Chris, Charlie, dan Scott meninggalkan Evan dan Francine, mutan bersaudara mulai menunjukkan aksinya dengan membunuh Evan dan Francine dengan cara mengendap-endap. Saat mereka terus mencari bantuan, tak sengaja Chris, Jesse, Charlie, dan Scott melihat rumah gubuk yang sekelilingnya dipenuhi mobil bekas korban pembunuhan. Mereka yang tak mengetahui justru mencoba masuk ke rumah itu. Beruntungnya mutan bersaudara sedang tidak di rumah, sedangkan Chris bersama yang lain mencoba masuk untuk mencari telepon yang bisa dihubungi. Hello? Okay, who lives here? Saat mereka masuk, semuanya terlihat aneh dan menjijikkan. Di mana Chris melihat koleksi gigi yang tersimpan rapih di toples, sedangkan Charlie melihat potongan tangan yang tergeletak di bathtub. Jesse mulai curiga saat dia menemukan kawat yang sama persis dengan kawat jebakan di mobilnya. Merasa terancam, mereka mencoba melarikan diri, namun sialnya mutan bersaudara baru tiba sampai rumah. Mereka mencoba lewat pintu belakang tapi tak bisa dibuka. Akhirnya mereka bersembunyi sampai mutan bersaudara tertidur. Namun sialnya saat Chris menahan pintu, mereka terbangun dan langsung mengejarnya melalui jalur mobil seakan mereka tahu tujuan Chris bersama yang lain. Saat Chris bersama yang lain berlari, tak sengaja mereka menemukan banyak sekali mobil milik para korban sebelumnya, dan saat Chris mencari kunci untuk melarikan diri, mutan bersaudara muncul. Mereka pun langsung bersembunyi dan membuat rencana pelarian.
Chris lalu berlari untuk mengalihkan pandangan, namun sialnya Chris tertembak di kaki saat mencoba mengalihkan perhatian. Scott pun mencoba membuat pengalihan lain dan berhasil membuat Chris, Charlie, dan Jesse melarikan diri. Scott pun terus berlari dan menghampiri sahabatnya. Charlie yang berteriak membuat salah satu mutan mengetahui keberadaannya dan mencoba memanah Scott dari jarak yang cukup jauh. Dengan terpaksa mereka pun meninggalkan Scott. Mereka terus melarikan diri untuk keluar dari hutan, sampai mereka berhenti di jalan tanah yang sempit dan terlihat ada batang pohon besar yang tumbang. Ban mereka pun slip dan akhirnya Chris memutuskan untuk berjalan. Back it up. Come on. Find out where we are. The highest ridge is up there. Come on. Mereka terus mencoba keluar dari hutan sampai larut malam, dan saat Chris sudah tidak kuat lagi mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain mutan bersaudara terus mencarinya. Charlie dan yang lain melihat menara kontrol pengawas tua, lalu mereka memutuskan untuk menaiki menara itu. Mereka menemukan obat-obatan dan radio kontrol di dalamnya. Mereka lalu mengaktifkan radio itu dan meminta bantuan pada polisi hutan. Let me try. Can anybody hear me? We have an emergency. Can anybody hear me? Saat mutan bersaudara mendekati menara itu, radio pengawas mulai menanggapi panggilannya, lalu suara kerasnya terdengar oleh mutan bersaudara dan langsung menghampiri keberadaannya. Saat salah satu mutan naik, Chris lalu dengan sigap menutup pintu. Tak putus akal mutan bersaudara membakar menara itu, dan saat kobaran api mulai melahap seluruh menara, dengan terpaksa mereka membuat rencana terjun ke ranting pohon untuk menyelamatkan diri. Salah satu mutan yang mengetahui keberadaannya langsung menghampiri, dan dia berhasil menangkap Charlie lalu memenggalnya dari belakang dengan kampak. Chris mencoba membuat rencana dengan Jesse untuk mendorong mutan tersebut dengan ranting yang ditarik lalu diarahkan ke salah satu mutan. Sementara Jesse memancing mutan itu tepat ke sasaran. Mereka pun berhasil dengan tempo yang tepat. Chris dan Jesse lalu melarikan diri dan bersembunyi di balik air terjun. Mereka pun beristirahat hingga pagi hari. Para mutan itu kemudian menemukan mereka dan mendorong Chris hingga jatuh ke bukit lalu membawa Jesse kembali ke rumah untuk stok makanannya. Jesse! Jesse! Chris masih selamat saat jatuh dari bukit dan dia melihat ada mobil patroli yang mencoba mendatangi menara kontrol. Polisi itu lalu dipanah oleh salah satu mutan dari jarak yang cukup jauh, tepat mengenai matanya. Chris lalu bersembunyi saat mutan menghampirinya, dan mutan itu membawa mobil polisi beserta mayatnya untuk stok makanan sampai minggu depan. Chris yang ingin menyelamatkan Jesse langsung naik ke kolong mobil, dan setelah sampai terlihat Jesse sedang diikat dan berencana ingin dibunuh oleh mutan bersaudara. Chris mencoba membakar pintu dengan bensin yang ada di kap belakang mobil, lalu menabrak salah satu mutan yang mencoba menghampiri. Chris berusaha melawan mutan itu dan berhasil menusuknya dengan kunci mobil. Lalu Chris mencoba menyelamatkan Jesse, namun saat Chris lengah, mutan itu bangkit kembali dan menarik Chris hingga terpental. Jesse mencoba mengambil panah lalu membunuhnya dari jarak dekat tepat mengenai kepalanya. Dan mutan yang lain mencoba melawan kembali dengan membawa linggis. Beruntungnya Chris berhasil menghindar, dan dengan dibantu Jesse Chris pun selamat.
Jesse langsung mengambil kampak lalu membunuhnya tepat di dada. Dirasa semua sudah berakhir, mereka mencoba membakar rumah itu. Ternyata tak butuh waktu lama para mutan itu pulih kembali, dan mencoba menarik Jesse dari kolong mobil. Saat Jesse memerintahkan Chris untuk menembaknya, Chris justru menembak sisa bahan bakar yang ada di kabin belakang mobil. Shoot them. Mereka lalu membawa mobil pickup milik para mutan bersaudara, dan segera pergi menuju pompa bensin tak jauh dari tempat itu, lalu mengambil peta jalan agar tidak salah arah. Dalam adegan kredit, seorang polisi kembali datang untuk menyelidiki panggilan radio sebelumnya, namun mendapati sisa-sisa kabin yang hangus terbakar. Dan ternyata para mutan bersaudara masih hidup lalu membunuh polisi itu dengan kampak. Benar-benar kuat, menurut kalian harus diapakan supaya tidak bangkit lagi? Tulis di komentar. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami rangkum dari alur cerita film Wurong Tun 2003. Film ini mendapatkan rating di IMDb 6,1/10. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali.